Jika dibandingkan dengan kelompok-kelompok pengusung khilafah, aksi-aksi yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin sangatlah berbeda. Hal ini disebabkan oleh pendekatan mereka yang dilakukan melalui majelis taklim dan terbuka. Oleh karenanya, jumlah pengikutnya pun terus berkembang dari hari ke hari. Hingga saat ini, masih belum diketahui secara pasti berapa besar jumlah pengikut Khilafatul Muslimin yang sering disebut sebagai warga khilafah. Meski demikian, berdasarkan pantauan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, kini pengikutnya telah menyebar luas di seluruh Indonesia, bahkan ada yang tinggal di luar negeri. Saat ini, pihak-pihak tertentu yang bergabung dalam kelompok ini, berapa Pak data yang dimiliki BNPT? Itu masih kita dalami terus ya, karena beberapa informasi ada yang menyebutkan 20.000, ada yang menyebutkan ratusan ribu. Nah itu kami update terus datanya, kita kumpulkan dari beberapa wilayah karena terindikasi sesuai dengan pengakuan ataupun informasi maupun dokumen-dokumen yang yang disita oleh penyidik, itu kan menunjukkan ada di 23 wilayah, bahkan ada beberapa pengikutnya yang sudah sampai ke yang tinggal di luar negeri. Itu kita update terus ya, untuk data pastinya tentunya harus kami validasi dulu. Dalam pengamatan BNPT, gerakan yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin jauh lebih halus dibanding kelompok-kelompok pengusung paham khilafah lainnya. Umumnya, kelompok ini mengedepankan pola berdakwah dan bukan praktik kekerasan. Meski begitu, berdasarkan pengalaman BNPT, kelompok-kelompok semacam ini sangat pandai menyembunyikan diri, yang pada gilirannya tetap bertujuan pada kekuasaan. Sejauh ini pemantauan dari BNPT, pihak-pihak yang sempat direkrut dan juga saat ini sudah bergabung dengan kelompok ini, untuk aktivitas pergerakannya bagaimana Pak? Untuk Khilafatul Muslimin, ya, ini gerakannya memang lebih soft ya dibanding dengan kelompok-kelompok radikal teroris yang lain ya. Karena ini lebih mengedepankan gerakan dakwah ya. Meskipun dakwahnya juga dakwah khilafah, tetapi sepemahaman kami, kelompok radikal teroris seperti ini biasanya pandai berkamuflase, pandai bersiasat menyembunyikan jati diri, agendanya untuk memframing seolah-olah mereka bukan kelompok radikal terorisme, atau dalam bahasanya sering dikenal dengan istilah taqiyah, ya, bersiasat, bersembunyi, berkamuflase. Kebetulan kalau kelompok-kelompok yang kombatan sudah jaringan teroris itu kan di bawah tanah, di bawah permukaan kan. Begitu dia merubah strategi atau mengembangkan strategi tidak melalui taqiyah tapi tamkin, misalnya tamkin itu penguasaan wilayah atau penguasaan pengaruh dengan menginfiltrasi ke berbagai lini ataupun institusi ataupun lembaga-lembaga masyarakat. Seperti beberapa waktu yang lalu ada yang kita tangkap di universitas, kemudian beberapa organisasi yang lain ya. Tetapi khusus untuk Khilafatul Muslimin ini sudah di atas permukaan, maka dibutuhkan strategi taqiyah ya, karena untuk memframing bahwa seolah-olah mereka bukan kelompok yang sedang mengusung ideologi khilafah, yang sejatinya kelompok-kelompok seperti ini adalah gerakan politik kekuasaan dengan memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi agama untuk kepentingan kekuasaan, dan endingnya ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi khilafah. Yang harus kita catat, di era demokrasi seperti ini, mereka memanfaatkan iklim demokrasi ya, yang yang dijamin kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Kan begitu, sehingga mereka memanfaatkan peluang iklim demokrasi tersebut, juga memanfaatkan celah undang-undang di negara ini yang belum bisa menjerat aspek ideologinya secara yuridis ya, sehingga seperti halnya kayak JI ya, Jamaah Islamiyah kan dilarang nih, kemudian JAD dilarang, kemudian FPI sudah dibubarkan, Hizbut Tahrir sudah dibubarkan, tetapi yang dilarang, yang dibubarkan adalah organisasinya. Sementara ideologinya belum dilarang, sehingga mereka masih bebas untuk mengglorifikasi ataupun mempropagandakannya.
Tapi tidak demikian menurut Abdul Aziz, Humas Kantor Pusat Khilafatul Muslimin. Banyak pihak yang salah kaprah dalam memahami gagasan khilafah Islamiyah yang diusung Khilafatul Muslimin. Prinsipnya, Khilafatul Muslimin lebih hanya menawarkan sistem kekhilafahan yang didasarkan pada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Jadi kita ini membangun sistem Islam. Karena sistem Islam, sistem kita ini berdasarkan ajaran Allah dan Rasul itu kan sudah dihancurkan. Maka kita ingin mengembalikan kembali karena kita berada dalam sistem itu suatu kewajiban setiap pribadi muslim. Karena kan ada banyak sekali isu yang beredar, teman-teman Khilafatul Muslimin ini mendirikan negara khilafah. Tempat kesalahannya di situ bahwa khilafah ini sistem bukan negara. Sistem khilafah dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya itu dia. Jadi dia sistem. Nanti kalau sistem ini sudah tegak, bisa ditawarkan ke negara-negara, maunya negara itu pakai sistem apa. Makanya sistem khilafah ini bukan negara. Itu mengkerdilkan ajaran, sementara dia itu sifatnya global dunia. Pergerakan Khilafatul Muslimin memang sangat berbeda jika dibandingkan dengan kelompok-kelompok pengusung khilafah lainnya yang pernah ada di Indonesia. Namun dalam pandangan Sofyan Sauri, mantan anggota kepolisian yang pernah bergabung dengan kelompok teroris, pemerintah dan masyarakat tetap harus mewaspadai semua aktivitas Khilafatul Muslimin. Sebab rekam jejak tidak hanya sang khalifah, para pengikutnya pun ada yang berasal dari kelompok teroris yang kerap bersentuhan dengan aksi kekerasan. Karena memang kalau kita melihat track record daripada Abdul Qadir Hasan Baraja sebagai khalifah daripada Khilafatul Muslimin ini, dia juga kawannya Ustadz Ba'asyir, Abdullah Sungkar, pernah terlibat juga kasus yang hampir-hampir mirip. Pada waktu itu Abdul Qadir Hasan Baraja sudah mendeklarkan yang namanya Khilmus, Khilafatul Muslimin, dan itu didirikan ketika dia di dalam penjara. Dan tahun 97 dia sudah mengangkat dirinya sebagai khalifah. Kelompok-kelompok kayak ISIS dan kelompok-kelompok jihad teroris yang lainnya juga kesamaannya di sana, ingin mendirikan khilafah, pemerintahan Islam itu, mengganti ideologi negara. Itu cita-cita mereka itu sama. Tapi hanya membedakan di antara keduanya adalah cara perjuangan mereka. Jadi perjuangan Abdul Qadir Hasan Baraja lebih kepada dakwah, penyebaran dakwah, mengkampanyekan. Ini loh pentingnya tanggung jawab umat Islam harus mendirikan khilafah. Sejak 1924 ketika Turki Utsmani runtuh, tidak ada lagi khilafah. Itu diklaim makanya oleh Abdul Qadir Hasan Baraja, orang Filipina pun sudah ada yang mau berbaiat, kemudian dari mana-mana sebagainya sudah sama. Ini mirip dengan apa yang dikampanyekan oleh kelompok ISIS yang juga mengklaim dirinya sebagai khalifah, yaitu Abu Bakar al-Baghdadi. Cuma yang perbedaannya lainnya, mereka tidak melakukan perjuangan kekerasan sebagaimana kelompok-kelompok teroris. Makanya kemudian tidak ada alasan menggunakan menjerat Abdul Qadir Hasan Baraja dengan undang-undang terorisme yang baru ini. Catatan saya, ada beberapa anggota Khilmus itu yang kemudian juga nyebrang, misalnya bergabung dengan kelompok ISIS. Tapi ini nggak bisa kita klaim sebagai ini perbuatan Khilmus. Termasuk oknum di kalangan Khilmus juga ada yang menyeberang ke Suriah dan sebagainya. Tapi itu oknum. Dan Khilmus sepertinya nggak bertanggung jawab terhadap anggotanya yang keluar lalu bergabung dengan kelompok-kelompok teroris. Lebih lanjut, perbedaan lain juga bisa dilihat dari metode pendanaan organisasi ini. Sejauh ini yang baru diketahui pihak kepolisian, Khilafatul Muslimin cenderung mengandalkan pendanaan dari kalangan internal. Pola ini agak berbeda jika dibandingkan dengan kelompok-kelompok lainnya yang mengizinkan perampokan atau aksi kekerasan lain dalam mendapatkan dana. Kegiatan tanpa dana memang nggak akan bisa jalan. Ruh dan darah suatu organisasi, hatta termasuk kelompok-kelompok jihad, itu harus ada infak dana gitu. Dulu kelompok-kelompok ini di era-era 80-90 masih cara-cara manual, misalnya dengan perampokan dan sebagainya. Hari ini kelompok-kelompok sudah berubah. Okay. Belum lama kasus 2021 terkait kotak amal yang melibatkan kelompok Jamaah Islamiyah. Ternyata mereka juga mengumpulkan dari kotak-kotak amal. Kita nggak tahu cara bagaimana mereka mendapatkan dana. Yang jelas anggota Khilafatul Muslimin itu ada infak wajib. Gitu, infak wajib. Oh, yang mau bergabung begitu. Ya, yang sudah bergabung bahkan begitu. Yang sudah bergabung aktif, mereka punya menyisihkan sebagian dari rezekinya untuk kegiatan-kegiatan mereka gitu. Makanya kemudian ini yang menjadi mereka berjalan sumber-sumber dana. Saya nggak tahu apa kita punya regulasi terkait masalah itu.